Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses terjadinya spermatogenesis dan oogenesis. Happy watching. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan dua proses yang berbeda. Satu proses terjadi pada pria, sedangkan proses yang lain terjadi pada wanita. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Sperma terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala yang berbentuk oval, badan, dan ekor yang panjang. Kepala berisi materi genetik atau gen, sedangkan ekor digunakan untuk bergerak. Panjang sperma dari kepala hingga ekor rata-rata adalah 0,05 mm. Spermatogenesis dimulai di dalam testis, di dalam sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Sel awal sperma yang berbentuk lingkaran berkembang hingga merubah bentuk menyerupai kecebong. Setelah itu, sperma pindah ke epididymis di dalam organ yang berupa tabung panjang ini. Sperma berkembang menjadi matang dan mendapatkan kemampuan untuk bergerak. Dari tubulus seminiferus ke epididymis membutuhkan waktu sekitar 5 minggu. Epididymis, sperma bergerak lagi ke vas deferens atau saluran sperma untuk bercampur dengan air mani. Ketika ejakulasi, sperma yang dilepaskan oleh pria berjumlah hampir 100 juta. Namun, hanya dibutuhkan 1 sperma untuk membuahi sel telur hingga berkembang menjadi janin di dalam rahim. Selanjutnya proses oogenesis. Selama masih di dalam kandungan ovarium, wanita mengandung sekitar 6-7 juta sel telur. Saat baru lahir, jumlah sel telur berkurang hingga hanya sekitar 1 juta buah. Sel telur yang sudah matang akan dilepaskan oleh induk telur ke saluran telur atau tuba falopi. Jika berhasil dibuahi oleh sperma, sel telur akan menetap di tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, sel telur akan dikeluarkan dari dalam rahim bersamaan dengan darah dan lapisan dalam rahim, kira-kira setiap sebulan sekali mengikuti siklus menstruasi. Masa pubertas, dari sekitar 1 juta sel telur hanya akan tersisa sekitar 300.000 buah. Dari jumlah tersebut, hanya 300-400 telur yang matang dan akan dilepaskan selama masa reproduksi wanita. Seiring bertambahnya usia wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang tersisa pun akan semakin menurun. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, proses pembentukan sel sperma. Oogenesis, proses pembentukan sel telur. Spermatogenesis terjadi di dalam testis pria. Oogenesis terjadi di dalam indung telur atau ovarium wanita. Spermatogenesis berlangsung dari pubertas hingga akhir usia. Oogenesis dimulai ketika wanita masih janin di dalam kandungan ibunya, berhenti sejenak saat bayi dan masa kanak-kanak, kemudian dimulai lagi setelah masa pubertas. Spermatogenesis, masa pertumbuhannya pendek. Oogenesis, masa pertumbuhannya panjang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.